Hai guys, balik lagi di Free Dream Indonesia. Oke, jadi sesuai judulnya ya, kali ini aku akan menunjukkan kepada kalian gimana caranya menggambar tanpa land art ya. Nah, waktu itu ada yang minta gitu, video tutorial bang ajarin gimana caranya menggambar tanpa sketch, bukan tanpa sketch ya guys, tapi tanpa land art. Nah, yang aku pakai itu cara menggambarnya itu tanpa land art, bukan tanpa sketch. Kalau ini masih sketch ya, ini namanya sketsa ya, masih sketch gambar awal. Nah, kalau land art itu untuk merapikan sketch ini. Jadi di sini aku nggak akan pakai land art, tapi cuman pakai sketchnya aja dan langsung dihajar warna gitu. Nah, oke, jadi tanpa basa-basi langsung saja kita mulai. Oke, menggambar tanpa land art itu bisa dikatakan sulit ya guys ya. Makanya di sini aku kasih tips dan triknya dan semoga aja kalian bisa ngikutin. Tentu saja ada caranya tersendiri. Jika kalian pengen lebih mudah untuk menggambarnya, sebenarnya bebas sih ya, mau pakai cara apapun sah-sah aja. Tapi itu untuk profesional. Jika untuk para pemula pastinya akan bingung. Nah, oke, jadi di sini tipsnya itu adalah kalian gambar dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan. Contohnya kalau kalian melukis menggunakan cat, itu pastinya kalian akan menggambar dari belakang dulu ya. Misalkan saja pemandangan, itu pasti kalian akan menggambarnya dari langitnya dulu, biru, kemudian dikasih awan, kemudian ditumpuk dengan gunung dan ditumpuk dengan sawah atau sebagainya gitu ya, jika kalian menggambar ini pemandangan. Tapi jika kalian menggambarnya dari depan ke belakang, itu kayak menggambar di kaca ya, seni lukis yang ada di kaca gitu, menggambar di kaca ya. Jadinya itu dari depan dulu ya, dari depan yang paling kelihatan dulu, terus ditumpuk ke belakang gitu ya. Misalnya saja di sini ya, di sini itu kalian harus menggambarnya dari mata ya, dari mata dulu, dari mata dulu ya, dari mata ini. Karena apa? Karena mata ini menumpuk, misalnya saja ini ya, mata ini ya, mata ini itu menindih coloring bagian kulitnya ini. Makanya yang kalian coloring atau kalian gambar dulu adalah bagian matanya. Nah, kenapa bagian mata? Ya tadi udah aku jelasin ya, karena ini yang paling jelas kelihatan. Setelah di mata, baru kalian ke bagian rambut ini ya, karena bagian rambut ini juga menutup bagian ini, bagian kulit ya, bagian badan gitu. Terus setelah itu baru kalian gambar bagian ini ya, apa namanya, baju ya, baju hampir aja lupa. Terus baru setelah baju kalian gambar bagian kulitnya, dan setelah kulit apalagi, setelah kulit adalah rambut bagian belakang ya. Jadi itu urutannya seperti ini ya. Satu untuk mata ya, ini aku tulis saja ya biar jelas gitu ya, kalau mau skip terserah. Kemudian dua untuk rambut. Nah, ini untuk rambut ya, ini kok jadi 21, ini gimana sih? Nah, dua untuk rambut. Kemudian yang ketiga untuk bagian ini, untuk bagian baju, untuk bagian baju. Dan setelah itu yang keempat adalah bagian ini, kulit. Aku kasih kulit aja ya, tulisan kulit aja. Nah, setelah itu yang kelima adalah rambut lagi, rambut yang belakang ya, rambut dua lah, aku kasih gitu aja ya, rambut bagian kedua. Nah, jadi inilah urutannya ya, dari mata dulu, terus setelah itu rambut ya, karena rambut juga menutupi mata gitu, dan juga kadang itu menutupi baju juga, makanya baju aku taruh di nomor 3. Nah, ini urutan-urutan yang harus kalian pahami ya, jika kalian pengen bisa. Nah, kalau kalian udah profesional, kalian nggak perlu pakai urutan ini, terserah mau yang mana dulu yang mau kalian gambar. Tapi kalau kalian masih profesional, tapi kalau kalian masih pemula, mending pakai urutan ini supaya lebih mudah gitu ya. Nah, oke, jadi kita mulai dulu dari mata ya. Nah, ini pakai satu layer juga bisa, tapi kalau bisa dipisah aja ya guys ya, kalau kalian masih pemula ya. Sebenarnya kalau pakai satu layer malah jauh lebih irit dan lebih apa namanya, ini ya, aplikasinya jadi nggak berat gitu. Oke, kita langsung gambar aja. Untuk mata Furuhashi itu warnanya kuning ya. Di sini terserah mau pakai warna yang mana gitu. Terus kalian bisa langsung coloring aja. Tuh, ini pakai apa nih? Oh iya,
Oh iya, untuk kuasnya kalian bisa pakai dua jenis ya guys ya. Pertama flat tip pen kasar, tapi ini terlalu sulit untuk dikendalikan, jadi mending jangan pakai itu kalau kalian belum terbiasa dengan brush ya. Jadi kalian pakai pen aja, di pen kasar gitu ya. Perbesar ukurannya karena ini jauh lebih bebas ya, jadi kalian bikin kayak gini aja. Nah, untungnya kalau pakai land art itu tuh gambarnya jadi lebih rapi ya. Nah, kalau pakai ini, kalau pakai tanpa land art maksudnya ya, kalau nggak pakai land art itu gambarnya ya acak-acakan, tapi lebih kelihatan seninya gitu. Jadi lebih kelihatan kalau itu bener-bener kalian gambar gitu, jadi nggak dicomot terus ditempel gitu doang gitu. Nah, selain itu kalau di timelapse di aplikasi ini juga jadinya bagus guys. Nah, kalian bisa lihat kan seperti ini. Dan langkah berikutnya kalian bisa kasih warna yang langsung gelap aja seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah itu kalian bisa ubah ukurannya, dan caranya sama seperti tutorial kemarin ya guys ya. Ya, jadi kalian ini kasih lingkaran seperti ini ya. Lingkaran di pinggirnya, terus lingkaran di tengahnya seperti ini. Gunakan cara yang itu. Nah, terus ini kenapa kok yang bagian atas nggak dikasih coloringnya? Nah, itu bisa dibuat nanti belakangan. Nah, jika udah selesai seperti ini, barulah kalian bikin yang bagian atasnya. Sebenarnya kalian bisa langsung kayak gini. Nah, ini malah jauh lebih mudah guys ya. Nah, jadi kayak gini itu malah jauh lebih mudah gitu ya. Tapi jika kalian pengen rada rapi dikit aja gitu ya, jadi kalian bisa tambahkan sedikit ini ya, garis-garis ya, sama seperti waktu itu, sama seperti tutorial kemarin ya. Tambahkan garis-garis dikit-dikit aja, nggak usah rapi-rapi, yang penting ada garisnya gitu, karena ini ilustrasi ya. Nah, oke, seperti ini. Setelah itu kalian bisa aktifkan alpha lock ya untuk membantu gitu, alpha lock, dan kemudian kalian gunakan airbrush seperti ini, dan kalian bisa kasih shading di bagian atas ya, ini untuk menggambar mata. Jadi nggak perlu pakai ini land art ya, seperti ini. Oke, udah jadi ya, seperti ini ya. Oke, udah jadi. Nah, jika kalian mau, kalian bisa tambahkan layer ya, kalian bisa tambahkan layer, terus dipangkas, terus kasih blend mode layer seperti ini. Dan setelah itu kalian bisa pakaiin warna ungu untuk bagian atasnya ya, jika kalian pengen. Tapi jika kalian nggak pengen kayak gini ya, kalian nggak usah kasih layer ya, kalian nggak usah tambahin layer, langsung dihajar warna aja kayak gini ya. Nah, terus gimana kalau nggak pakai layer Bang? Nah, misalkan saja ini aku hapus ya, jadi layer matanya cuman ada di satu layer aja, jadi kalian langsung menuju ke arah ini ya, yang lebih cerah dikit kayak gini. Nah, terus kalian bisa tunggu, warnanya harus padan ya guys ya, seperti ini, kuning ya. Ambil aja ya, kalau kalian bingung mau ambil warna di sini, kalian bisa ambil dari sini, tap tahan. Nah, kalian bisa tambahkan di sini. Ini untuk efek rada cerah gitu ya, agar lebih mengkilap gitu matanya. Nah, seperti ini aja udah cukup ya. Dan setelah itu kalian bisa masuk ke warna putih, dan kalian bisa tumpuk pakai warna putih itu seperti ini misalkan, atau kalian juga bisa taruh di atas ya, terserah kalian mau pakai di mana gitu ya. Nah, tapi aku lebih nyaman pakainya di sini. Nah, kayak gini ya. Bagian bawahnya juga kalian boleh kasih ya, seperti ini. Nah, setelah itu kalian bisa bikin garis-garis sama seperti kemarin ya. Tapi jika kalian masih pemula dan masih belum terbiasa pakai cara kayak gini, itu kalian ya bolehlah pakai land art aja gitu. Tapi cara ini membutuhkan jam terbang tinggi ya guys ya.
Jadi kalian butuh pengalaman yang banyak kalau pengen bisa pakai cara yang satu ini. Nah, dan untuk warna matanya ini juga kalian bisa pakein apapun ya. Misalkan saja warna kuning ini ya, yang ini ya, itu kalian bisa ubah pakai warna lain gitu. Jadi nggak harus warna kuning gitu ya, bisa pakai warna hijau atau warna biru gitu, terserah. Oke, jadi di coloring semua ya, seperti ini ya, kasih gores-goresan dikit. Nah, seperti tutorial kemarin. Jika ketinggalan kalian bisa cek aja di playlist, atau nanti aku akan kasih linknya di bawah gitu ya. Jadi kalian tinggal klik aja, nggak perlu repot-repot buat nyari ya. Oke, jadi kayak gini ya. Pokoknya intinya itu shading, kemudian lightning, coloring, shading, dan lighting. Seperti itu ya. Untuk aturan gambar itu kuncinya. Nah, oke, seperti ini. Udah kelihatan bagus kan? Nah, setelah itu apa lagi? Setelah itu ubah ke warna hitam dan kalian bisa bikin garis matanya. Kok kayak gini? Oh, ini aku masih artikan alpalognya. Ingat ya, mode 2 ini ya, yang aku kotaki itu harus dicek terus guys ya. Kalau salah nanti kayak gini ya. Nah, lihat tuh, yang tergores hitam malah cuman garis warna birunya aja, sketchnya ya, bukan lebih bebas gitu. Jadi kalian harus matikan dulu supaya bisa digunakan lagi. Nah, seperti ini. Bentar ya. Nah, di sini tinggal dibikin bulu matanya ya, seperti ini. Ini kok kurang ya guys ya, tinggal gini aja. Kalau bikin semacam garis-garis yang lancip-lancip, yang stabilisatornya ini ya, yang paksa pudarnya panjang awal sama panjang akhirnya bisa diaktifkan aja. Kalau bikin yang kayak ginian, bikin semacam garis-garis yang lancip gitu ya. Oke, udah selesai, tinggal yang satunya lagi. Tinggal dibentuk seperti mata biasanya guys ya. Tapi sayangnya di sini ya harus digores secara manual gitu, nggak bisa dipakai enamel cat atau semacamnya gitu. Ini kita kasih kayak gini ya. Nah, jadi kalau menggambarnya itu dari pupilnya dulu, kalau tanpa line artnya. Nah, oke, jadi seperti ini. Kalian juga bisa tambahin dikit di sini. Kecil aja garisnya. Oh, ini terlalu lebar guys ya. Seperti ini. Oke, udah selesai ya. Jadi mata udah selesai. Ini guys, sudah jadi ya. Nah, kalian juga bisa rapikan dikit-dikit ya. Jika misalkan saja ada kesalahan, kalian bisa rapikan ya. Caranya ya harus dihapus tentunya, atau kalian bisa tumpuk gitu. Nah, cara ini ya itu tadi ya, kalian harus memiliki pengalaman yang cukup banyak untuk menggambar ya, dan juga coloring, karena ini lebih mengarah ke ketepatan warna dan juga penghafalan bentuk kalian atau feeling kalian dalam menghafalkan sebuah bentuk gitu ya, atau peka terhadap sebuah bentuk. Nah, jadi seperti ini udah selesai ya untuk bagian matanya. Nah, ini tanpa blend mode ya, tanpa blend mode. Tadi blend modenya aku hapus, dan ini pakai satu layer aja, jadi bisa dibagi ya. Jadi misalnya saja ini kan ada 5 langkah kan, jadi
bisa aja cuman pakai 5 layer gitu, jadi rada irit gitu ya, rada irit layer, dan HP juga nggak bakal berat gitu, aplikasinya juga nggak bakal berat. Nah oke, sekarang kita lanjut ke step yang kedua, yaitu bagian rambut. Oke, jadi sekarang kita masuk ke rambut. Loh, ini kenapa kok malah tulisannya jadi rambut? Jadi rambut ya, seharusnya rambut. Nah, kita langsung masuk ke bagian rambut. Oh, ini berada di layer sketch ya guys ya. Ntar bisa dihapus. Nah, ini sebenarnya saya tadi salah ya, ini masih ada di layer sketch, tapi nggak apa-apa, ntar bisa dihapus untuk bagian-bagiannya ya. Untuk bagian-bagian yang sketsanya itu bisa dihapus. Nah sekarang kita tambah layer aja. Kalau bisa layer sketsanya itu dipisah ya guys ya. Kalau bisa layer sketsanya dipisah dari layer matanya gitu ya. Nah langsung saja kita mulai untuk bagian rambutnya ya. Nah untuk layer sketsnya itu ditumpuk layer rambutnya. Nah di sini kita pakai warna biru ya, karena rambut Furuhashi itu biru ya. Dan kemudian seperti tadi ya, jadi kita coloring dulu. Oke, jadi di sini mungkin videonya akan panjang ya guys ya. Jadi nanti aku akan percepat aja yang ini ya. Oh ya, jika kalian bikin ini ya, bikin rambut kayak gini, itu mengikuti garis yang udah kalian bikin ya. Jadi seperti ini. Pinggir-pinggirnya aja dulu ya. Pinggir-pinggirnya aja dulu seperti ini. Nah, jika udah selesai, nah jika pengen cepat kalian bisa pakai ini ember cat ya, misalnya saja kayak gini. Ini dihilangin dulu ya, untuk bagian sketsnya dihilangin dulu, terus kalian tinggal tambal yang bolong, dan setelah itu kalian bisa pakai ember cat kayak gini. Nah baru kalian perlihatkan lagi, nah kayak gini ya. Nah inilah yang bikin bingung terkadang ya guys ya, karena ya ini nggak ada line artnya, jadi kalian nggak tahu mana yang bakalan di shading dan mana yang enggak gitu ya. Nah, jadi di sini benar-benar dibutuhkan imajinasi sama penghafalan kalian ya. Jadi kalian harus hafal bagian-bagian rambutnya gitu ya, mana yang perlu di shading dan mana yang enggak gitu. Kalian juga boleh pakai referensi ya, misalnya saja seperti ini. Kalian aktifkan layar referensinya, jendela referensi maksudnya. Nah kayak gini untuk mengambil warna atau yang lainnya gitu ya. Oh salah guys. Nah udah seperti ini ya. Dan untuk bandonya ini ya, yang putih itu ya, itu akan aku gabung ke bagian rambut ini ya. Jadi termasuk di bagian rambut gitu ya. Nah seperti ini ya, seperti ini. Nah karena ini warnanya kurang ya, kurang biru gitu ya, jadi aku akan ubah ke warna biru. Nah seperti ini, seperti biasa ya, aktifkan alpha lock, dan setelah itu bisa di coloring. Kalau coloring pakai creative pen kasar aja seperti ini. Nah, kayak gini guys ya. Jadi ini yang bikin pusing itu ya guys ya. Yang bikin pusing itu karena ya di sini itu kalian bener-bener menekan otak kalian untuk bisa berpikir mana yang sisi gelap, mana yang sisi terang gitu. Jadi bener-bener repot ini guys ya. Jadi nggak semudah yang kalian bayangkan. Jika kalian lihat di speed paintingnya itu mudah-mudah aja ya. Ya kayak gini kan, misalkan saja kan digambar kayak gini, terus tinggal dikasih shadingan gitu ya, banyak yang kayak gitu. Nah kalau kasih shading itu alpha lock-nya diaktifin aja ya, biar warnanya itu nggak keluar ke mana-mana gitu. Nah kayak gini misalkan saja ya.
di sini kalian kasih garis dulu untuk apa namanya, penanda gitu ya. Nah seperti ini untuk shadingnya. Jadi kalian benar-benar harus kayak gini, harus tahu mana yang harus di shading dan mana yang enggak gitu ya. Di shading itu dikasih cahaya gitu, dikasih cahaya lagi, dikasih bayangan gitu loh. Nah kayak gini ya. Nah, oke, seperti ini dulu. Ini untuk patokan aja ya. Ini untuk patokan aja. Nanti untuk langkah akhirnya baru kalian kasih gitu ya. Nah, jika udah seperti ini baru kalian kasih bagian yang rada gelap ya. Ini kan berada di paling gelap kan. Nah, seperti ini kan. Kalian bikin yang rada gelap seperti ini. Dan kemudian kalian bisa gores-gores saja. Tumpuk aja warnanya guys ya. Tapi jangan sampai ini ya, yang hitam yang baru aja kalian bikin itu ketumpuk semua gitu ya, karena itu untuk shading bagian teksturnya. Kemudian yang ini adalah shading bagian shadingnya atau bayangan gitu ya. Tadi itu untuk tekstur dan sekarang untuk bayangan. Itu juga kunci shading ya guys ya. Nanti aku akan bikin di video yang lain ya, video yang berbeda gitu. Nah kayak gini ya, kalian harus benar-benar tahu di mana yang harus di shading. Nah kayak gini nih. Nah ini aku akan percepat aja ya, soalnya ini lama banget. Coloring rambut itu paling lama guys ya dalam menggambar itu, karena benar-benar harus bagus gitu. Oh iya, kasih tekstur dikit-dikit ya kayak gini. Nah kayak gini ya. Yang ini kan nggak bisa kan kalian kasih shadingan kayak gitu. Jadi yang ini harus dibikin kayak gini. Harus dikasih shadingan kayak gini. Harus dikasih shadingan tekstur ya, bukan yang shader gitu. Oke, kayak gini ya. Nah, kalau shading rambut itu kalau bisa bagian bawah sini di shading ya guys ya. Bagian bawah sini di shading dan dilanjut ke area yang lain gitu. Kalau untuk bagian tengah-tengah seperti ini ya, bagian seperti ini itu dibiarin aja dulu. Oke, ini udah selesai. Dan berikutnya tentu saja adalah lightingnya ya. Jadi di sini kalian bisa tambah layer aja jika kalian pusing ya, tapi jika di sini kalian bisa pakai warna biru yang lebih muda gitu ya. Dan untuk alpha lock-nya mending di nonaktifkan aja, karena ini akan dibikin kayak gini. Tunggu bentar, ini terlalu terang. Nah, dibikin numpuk ya, dibikin numpuk kayak gini. Sama saja ini kan, ini keluar kan, ini biar kelihatan rada hidup gitu. Nah, jadi dikasih tumpukan kayak gini. Nah kayak gini ya. Ini juga udah sering aku pakai di fan art gitu ya. Kalau aku bikin speed painting itu pasti aku juga pakai cara ini juga gitu. Nah terus dikasih garis kecil-kecil kayak gini ya. Oh ya, untuk garisnya ini ada dua pena ya yang bisa kalian pakai. Ada dua jenis brush yang bisa kalian
pakai kalau pakai cara ini. Nah, brush yang kedua itu adalah kaligrafi ya. Jadi kalian geser ke bawah sampai kalian menemukan kaligrafi. Nah, yang ini ya, yang ini untuk dibikin kayak gini. Nah, seperti ini guys ya. Yang ini itu bentuknya kotak ya, kaligrafi ini. Nah, seperti ini ya. Jadi jauh lebih dibebasin aja gitu ya. Oke, jadi ini udah selesai ya. Jadi seperti ini caranya untuk coloring bagian rambut. Nah, untuk bagian terang ini juga kalian bisa tambah-tambahin lagi supaya lebih terang lagi ya. Jadi kalian bisa tambah satu lagi ya, satu lagi warna ya, misalnya saja seperti ini. Nah, kalian geser lagi ke yang lebih terang, terus kalian bisa pakai gitu. Nah, kayak gini ya. Atau kalian bisa langsung pakai warna yang putih gitu ya. Nah, kalau pakai kaligrafi ini rada ribet ya. Yang mending jika pengen mudahnya ya pakai di pen kasar aja seperti ini. Jika pengen lebih mudah gitu. Setelah itu dirapikan ya guys ya, dirapikan. Nah, kalian bisa tambahkan mana yang sekiranya itu belum dapat gitu ya, belum dapat cahayanya gitu. Nah, kalian bisa atur sendiri lah. Oke, jadi seperti ini ya. Cukup kayak gini aja udah cukup. Ini aja udah cukup. Dan sekarang kita masuk ke bagian baju ya, bagian 3. Oke guys ya, jadi sekarang bagian baju ya. Untuk bagian baju ini sebenarnya aku pengen warnanya tetap putih ya, tapi di sini aku akan ganti warnanya ya. Ya, jadi kalau pengen bikin warna yang putih, kalian bisa pakai warna abu-abu dulu, dan kalian bisa langsung buat coloring ya, langsung di color aja gitu, disesuaikan dengan bentuknya, bentuk dari sketsanya ya. Nah, sebenarnya biar kalian nggak kebingungan kayak gini ya, misalnya saja ini kebingungan, nah kalian bisa langsung otak-atik ya guys ya. Jadi kalian bisa langsung pakein warna aja kayak gini. Jadi kalian bisa langsung lighting sekaligus shading secara bersamaan ya. Nah, kalau pengen hapus ya tinggal tumpuk aja bagian yang pengen kalian hapus dengan warna yang beda ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu bisa lanjutkan lagi ya. Di sini aku lebih mengandalkan kuas ya ketimbang ini ketimbang ember cat. Jadi seperti ini. Nah, di sini nggak ada line artnya ya. Dan setelah itu bisa pakai warna putih.
Nah seperti ini, jika seperti ini kalian pasti bingung kan, kok warnanya kayak gitu kan. Nah itu udah sering ya guys ya. Nah waktu itu aku kan udah pernah bilang kan, kalau misalnya saja kalian menggambar itu jangan dilihat dari awalnya ya. Jangan dikira kalau udah gambarnya jelek ya udah males. Kalau gambarnya jelek ya diperbaiki biar bagus ya, bukannya dibiarin. Kalau dibiarin ya tetap jelek. Nah, oke seperti ini ya. Dan juga bisa tambah sedikit ini untuk efek lekukan atau semacamnya gitu ya. Untuk shading yang paling kecil ya, mirip dengan line art ya. Ini untuk memperjelas ya. Tujuan line art sebenarnya juga untuk memperjelas ini ya, memperjelas dari apa namanya, dari gambarnya gitu, kalau itu ada gambarnya gitu. Nah, oke seperti ini. Terus kalian juga bisa kasih sedikit shadingan yang rada gelap ya, tapi jangan terlalu gelap. Jadi harus diatur-atur terus warnanya ya guys ya. Nah, oke seperti ini ya. Dan di sini kalian bisa pakai pen fade ya. Kalian bisa pakai pen fade untuk melakukan shading di bagian baju. Untuk bagian baju ini bisa dibilang cukup rumit ya guys ya. Oke seperti ini, kasih garis-garis ya. Garis-garis ini itu untuk lekukan bajunya gitu, untuk efek lekukan bajunya. Kayak gini. Kalian juga boleh taruh di tengah ya, kayak gini ya. Sebenarnya tinggal di garis-garis kayak gini-gini aja, jadi nggak ada cara khususnya untuk yang ini. So ini udah selesai ya, jadi seperti ini. Sebenarnya masih ada setting lain ya, misalkan saja ini kalian kasih jadi lebih gelap lagi gitu ya, seperti ini. Tunggu diaktifkan alpha lock-nya ya, biar bisa kekunci kayak gini warnanya gitu ya. Bisa dibikin settingan lebih gelap. Dan kalau pengen blur, kalian bisa pakai fitur kekaburan kayak gini, dan tinggal di blur aja. Kayak gini kalau pengen blur ya. Nah kalian tinggal pakai alat ini yang kekaburan itu tulisannya. Nah, oke jadi untuk baju udah selesai ya. Dan sekarang untuk bagian wajah ya, untuk yang keempat adalah bagian wajahnya ini. Nah untuk bagian kulit ya, untuk bagian kulit itu kalian harus taruh di bagian bawah seperti ini ya. Ini layer rambut, layer mata, dan layer kulit ada di bagian bawah. Jangan ditaruh di bagian atas ya, sebenarnya terserah, tapi ya itu akan menyulitkan kalian, jadi mending taruh di bagian bawah. Dan untuk coloring kulit tentu aja ya kalian bisa pakai warna yang kalian suka ya. Di sini kalian bisa pakai langsung warna yang cerah, atau kalian bisa pakai warna yang lebih gelap. Karena di sini aku pakai warna oranye ya, jadi aku taruh di warna oranye yang lebih gelap seperti ini. Nah seperti ini ya misalkan saja ya. Nah setelah itu baru aku coloring. Nah untuk coloringnya ini bisa dibilang cukup merepotkan jika menggunakan kuas yang kecil ya. Jadi kalau kalian bisa pakai kuas yang besar. Contohnya seperti kaligrafi ini. Nah
kalau pakai kaligrafi ini sudutnya tajam ya, jadi enak gitu digunakan untuk bikin kayak gini ya. Nah untuk yang bagian lebar-lebar kalian bisa pakai kuas kayak gini, atau kalian bisa pakai flat tip pen kasar ya, yang gede ini. Nah seperti ini ya, ntar kalian bisa hapus saja yang bagian sekiranya seperti ini ya, kalian bisa hapus dan kemudian dilanjut lagi. Nah oh ya, ini ketumpuk ya sama ini, sama layar apa namanya, sketsanya ya, tapi nggak apa-apa, ntar bisa dihapus. Nah sebenarnya kalau pengen lebih mudah itu ya pakai ini ya guys ya, jadi layar sketsanya ini itu ditaruh di paling atas ya. Contohnya kayak gini ya, misalnya saja ini. Nah ini ditaruh di paling atas kayak gini, bukan yang ini, tapi yang ini. Nah kayak gini ya, ditaruh di paling atas kayak gini. Tapi ada kekurangannya, yaitu kalian akan kerepotan untuk membedakan warnanya, dan juga akan kesulitan karena menutupi bentuknya gitu ya, menutupi warnanya, jadi bingung malah kalian ntar. Dan di sini khususnya di bagian mata ini yang paling membingungkan kadang kalau pakai cara yang satu ini. Tapi jika kalian mau pakai cara itu ya terserah ya, itu terserah kalian. Kalian pakai aja cara yang sekiranya nyaman untuk kalian pakai. Nah jika udah selesai seperti ini, kalian langsung tentukan lightingnya ya, dan bisa sebaliknya ya. Kalau misalnya saja ini ya, kalian pakai warna yang cerah dulu, baru kalian tentukan shadingnya. Tapi kalau warnanya gelap dulu seperti ini, jadi kalian tentukan lightingnya gitu ya. Nah oke, jadi di sini kalian langsung aktifkan alpha lock-nya. Alpha lock diaktifkan dan pilih warna yang rada cerah seperti ini. Nah setelah itu kalian bisa langsung pakai aja warnanya ya. Nah kalian bisa shading di area-area tertentu gitu ya. Nah tapi di sini karena aku nggak mau pakai cara yang super duper ribet, jadi di sini aku akan bikin cerah semua dulu seperti ini. Yang ini juga. Dan untuk lehernya seperti ini ya. Nah jika terlalu cerah, kalian bisa ubah warnanya ke warna yang lebih gelap gitu ya, seperti ini, biar nggak terlalu cerah. Jadi diatur warnanya juga guys ya, jangan dibiarin. Tadi kan terlalu cerah ya, jadi kalian bisa atur lagi seperti ini. Nah seperti ini ya, ini jadi warnanya rada gelapan dikit. Ya kayak gini, rada repot emang. Nah khusus untuk bagian gelapnya itu di bagian bawah leher aja yang kalian kasih ya, yang kalian kasih warna, jadi nggak usah yang lain. Nah setelah itu bisa dikasih detail dikit, misalnya saja di sini shading bagian poni gitu ya. Di sini aku pakai pen fade gitu ya, aku pakai pen fade, kalian bisa ikuti aja. Dan jadi deh ya, ini untuk hidung ya, dikit aja hidung. Kemudian untuk bagian atas mata, lekukan atas mata ya, sedikit seperti ini. Nah, selesai ya guys ya. Dan di sini juga kasih ya dikit. Nah setelah itu kalian bisa pakai warna merah ya untuk apa namanya, blush gitu atau apa, biar pipinya merah merona gitu loh. Itu aku nggak ngerti itu apa sih, apa namanya istilahnya gitu, nggak ngerti ya, aku bukan orang yang suka dandan soalnya. Nah, seperti ini. Nah jika udah selesai, kalian bisa geser lagi ke warna yang biru merah
kemudian pakai ini ya, dipen kasar, dan ubah ukurannya ke yang kecil, terus tinggal di garis-garis saja, yang kecil pokoknya ukurannya. Oke, seperti ini udah selesai ya. Nah, jika udah selesai seperti ini, kalian sebenarnya bisa hapus saja sketsanya ini ya, tapi itu nanti aja. Sekarang kita masuk ke bagian rambut yang berikutnya, yang kedua ya, rambut yang kedua alias tahap yang kelima ini ya. Tadi yang pertama udah mata, kemudian rambut, kemudian ada di sini kulit, dan berikutnya adalah bagian rambut kedua, dan layernya ada di bawah semua layer ya, di bawah semua layer seperti ini. Dan setelah itu kalian bisa ambil dulu warnanya seperti ini ya, ambil warna gelap aja, dan setelah itu kalian bisa pakai ini flat tip pen kasar juga nggak apa-apa, yang penting bisa digunakan untuk warnai yang banyak ya, kayak gini. Nah kayak gini ya, kayak gini aja nggak apa-apa. Nah jika misalkan saja ya kayak gini kan kelihatan monoton banget gitu ya, jadi kalian bisa ubah aja ke penghapus, terus penghapusnya pakai yang ini, di pen kasar ini, terus kalian bisa kasih garis-garis biar sekiranya ada renggangan dikit lah di rambutnya gitu ya. Nah jika udah selesai, kalian ubah kuasnya ya, ubah ke mode kuas, terus ubah kuasnya ke di pen kasar ya, untuk membuat detail-detail kecil gitu atau semacamnya ya, seperti ini. Ini biar kelihatannya nggak monoton aja gitu ya guys ya. Oke, udah selesai ya. Nah jika udah selesai seperti ini, kita tentukan lightingnya ya, bukan shading lagi tapi lighting ya, karena ini udah area gelap. Nah tetap di layer yang sama ya. Kalau lighting itu kalau bisa ya jangan dipakein apa namanya, jangan dipakein blend mode, ataupun jangan kalau di cara ini ya jangan pakai blend mode. Tapi kalau kalian mau pakai ya terserah, karena ini satu layer ya, jadi aku akan tumpuk aja. Dan jangan aktifkan alpha lock-nya, ini jangan diaktifkan kalau lighting ya, kalau bikin cahaya. Jadi kalian bisa langsung tembus aja seperti ini. Nah kayak gini ya, kalian juga bisa tambahkan dikit-dikit. Cukup di bagian luarnya aja ya guys ya, kayak di sini gitu. Cukup di bagian itu aja, yang bagian dalam ini nggak usah. Kemudian tambah lightingnya lagi, dan tinggal gores saja di bagian-bagian yang sekiranya butuh cahaya lebih gitu. Oke, seperti ini ya. Bentar guys ya, ini rada rumit ini. Nah, ini untuk efek rambut yang rada intinya kayak helai per helainya gitu lah ya. Ya biar kayak ada helai per helai rambutnya gitu, agak detail dikit gitu. Nah oke, ini udah selesai ya.
Dan jika udah selesai kalian bisa hapus bagian ini ya, bagian sketsanya. Dan sebenarnya untuk penghapusan sketsa ini kalian mending dipisah aja gitu, apa namanya, untuk bagian ini ya, untuk bagian sketsanya ini kalian bisa pisah aja gitu ya. Kalau misalkan saja kalian pengen lebih mudah, jadi nanti tinggal dihilangkan aja gitu. Nah oke, kalian bisa lihat ini ya, ini masih ada apa namanya, masih ada bagian yang belum di coloring, jadi tinggal ditambah aja ya. Di sini pakai warna hitam aja untuk bagian rambutnya. Oh, rambut lagi, bagian alis. Gini aja udah cukup. Nah terus bagian mulutnya, hidung, titik aja. Oke, udah kelar. Nah ini nggak rapi ya, ntar bisa dirapikan. Nah kita lanjut untuk menghapusnya. Kalau menghapus pakai flat tip pen kasar yang gede kayak gini. Kita hapus semuanya. Nah karena ini layernya gabung sama layer mata, jadi harus ekstra hati-hati, lebih hati-hati lagi supaya matanya nggak ikut kehapus. Oke, udah selesai seperti ini ya. Nah jika udah selesai seperti ini, apakah selesai begitu aja? Ya tentu saja enggak, masih ada satu layer lagi di bagian paling atas, itu untuk detail. Misalnya saja kalian bisa lihat ini kan, nah ini nggak rapi kan, kalian bisa rapikan. Caranya kalian tinggal ambil warnanya, terus kalian bisa gores dan kalian bisa rapikan aja. Nah kelihatan rapi kan, yang menonjol keluar tinggal digores lagi seperti ini. Jadi harus benar-benar rapi gitu. Oke, ini udah selesai. Nah kayak gini ya, misalnya saja ini nih, ini agak sedikit keluar gitu. Oke, selesai untuk perapiannya ya. Nah jika udah rapi seperti ini, sebenarnya ada bagian lainnya, yaitu penambahan detail. Oh ini nggak bisa dihapus, di bagian mana ini? Oh bisa. Oke, sekarang kita tambahkan detail-detail kecil, tetap di layer yang sama ya, di layer yang untuk merapikan. Nah, dan untuk penambahan detail itu pakai tip pen kasar. Detail yang diperlukan di sini cuman sekedar seperti rambut gitu ya, seperti ini, bagian-bagian rambut. Ini ya, tambah kecil-kecil kayak gini. Nah, biar kelihatan lebih natural aja gitu guys ya. Nah seperti ini.
Ini kunci agar gambar kalian kelihatan nggak terlalu monoton gitu ya, gitu-gitu aja gitu, nggak ada variasinya ya. Kalian bisa tambahkan garis-garis kayak gini aja, itu udah bagus guys ya. Nah ini belum ada putih matanya ya, jadi kita pergi ke ini ya, apa namanya, layer bagian kulit, dan kita bikin putih matanya. Tetap pakai di pen kasar ya. Oke, seperti ini. Ini masih ada yang tinggalan untuk penghapusannya, tapi ya biarin lah, ini masih tutorial. Ini mungkin bukan gambar terbaik yang pernah aku bikin ya, tapi ya nggak apa-apa, ini untuk tutorial aja. Nah yang ini hati-hati ya, jangan langsung di kayak gini gitu. Oke, udah jadi guys ya, dan ini dia Furuhashi Fumino tanpa land art. Ya cukup susah guys ya, cukup susah kalau kayak gini. Kalian di sini juga bisa tambahin dikit ya, dikit-dikit variasi kayak gini misalkan. Ini kan tambah kayak gini dikit ya. Oh salah guys, ini bukan di layer ini seharusnya, ada di layer ini ya, di paling atas. Oh nggak kepilih ya, kadang kayak gini ya, nggak mau kepilih gitu, susah, entah memang handphonenya yang minta ganti atau aplikasinya yang aneh gitu, nggak tahu. Nah oke, ya ini setting kecil-kecilan gitulah, setting tekstur ya, kalian juga bisa tambahkan di sini juga kalau kalian mau. Seperti ini udah jadi. Dan kalian juga bisa kasih efek ya, blend mode gitu, misalnya saja tambah cahaya ya, tambah cahaya, kita kasih ini menambah ya, blend mode menambah, terus pilih warna biru ya, karena di sini aku mau yang ini, yang bagian rambutnya aku kasih blend mode, jadi di sini langsung saja kita coloring pakai airbrush normal. Tinggal di kayak gini aja biar lebih terang, tambahan penerangan gitulah ya. Nah kalau misalnya saja kalian pengen wajahnya jadi lebih terang, itu kalian bisa pakai blend mode layar yang ini, screen atau layar ya, dan kalian bisa ambil warnanya kayak gini juga bisa, atau kalian langsung arahkan ke arah oranye kayak gini, terus pakai di sini ya, di area gelap dulu, terus dites. Kalau misalnya saja nggak cerah, kalian bisa geser lagi ke warna yang lebih cerah kayak gini ya. Kalau misalnya saja masih kurang cerah lagi, kalian bisa geser lagi ke warna yang lebih cerah lagi gitu, nah, kayak gini. Nah terus jika udah kayak gini, terus apa ya, kalian bisa tambahkan lagi blend mode, yaitu color dodge. Color dodge ini tujuannya juga untuk menambah cahaya ya. Nah kalian bisa lihat jadi lebih cerah ya. Tapi kenapa kok nggak pakai color dodge dari tadi gitu ya, karena jika kalian pakai color dodge aja itu cahayanya kurang terang guys ya, kurang terang, kurang seimbang gitu. Jadi harus dipakein layer dulu gitu, baru dikasih color dodge, atau color dodge dulu baru layar ya, baru layar, blend mode layar. Kalau enggak dari color dodge kemudian menambah, itu yang paling bagus kalau ya, itu menurut pengalaman sih ya. Nah kalian bisa lihat di sini, ini udah di efek. Nah jika kalian pengen warnanya jadi lebih soft ya, kalian bisa tambah layer seperti ini, terus kalian pakai blend mode soft light. Soft itu artinya lembut ya, warnanya jadi lebih lembut. Dan di sini kalian bisa pakai warna biru misalkan ya, seperti ini, biru muda, taruh di warna yang paling muda ya, yang paling muda lagi, yang paling pudar seperti ini. Kemudian kalian bisa pakai
flat tip pen kasar biar kalian bisa tahu bedanya. Contohnya seperti ini. Nah, bedanya kayak gini ya. Dan kalian bisa blok semuanya dan jadilah. Jadi warnanya jadi lebih soft ya. Tapi kalau warnanya udah soft mending nggak usah pakai ini, itu dihapus saja. Jadi seperti ini, jadi kelihatan lebih terang, kelihatan lebih jelas warnanya maksudnya. Oke, jadi ini udah selesai ya. Dan kayak gini caranya kalau kalian menggambar tanpa menggunakan line art gitu ya. Nah ini nggak ada line artnya ya, ini full color semua. Bentar ya, ini masih ada yang belum dihapus, tinggalan guys. Nah seperti ini, lihat kan. Untuk setting bajunya juga ini yang paling susah juga ya. Kalau tanpa line art itu susah setting baju tanpa line art. Yang paling susah itu adalah rambut dan baju, itu aja. Untuk mata sama ini apa namanya, untuk mata sama kulit itu mudah-mudah aja dan bisa dengan mudah diikuti. Tapi kalau untuk bagian rambut sama baju itu susah guys ya. Nah oke, jadi ini dia ya caranya untuk menggambar tanpa line art tapi masih pakai sketch ya guys ya. Jika kalian suruh saya menggambar, ajari cara menggambar tanpa line art, itu bukan, itu tanpa sketch, itu salah ya guys ya. Itu pakai sketch tapi tanpa line art itu ya. Banyak yang salah sih ya untuk masalah ini ya. Sketch sama line art itu banyak yang bingung untuk membedakannya apa gitu. Sama-sama garis kan gitu. Tapi itu beda guys ya. Ntar aku akan coba bahas juga. Dan jika kalian menggunakan cara ini, itu juga kalian harus tahu pemilihan warna yang tepat gitu ya. Jadi kalian nggak bisa asal coret warna aja, nanti pastinya nggak bagus dilihatnya gitu ya. Dan cara ini juga cukup sulit karena kalian harus memiliki jam terbang tinggi atau pengalaman dalam menggambar ya. Jadi ini juga bisa digunakan untuk mengetes ya kemampuan menggambar kalian itu sejauh mana gitu. Jika kalian berhasil menggambar tanpa line art seperti ini, meskipun masih pakai sketch tapi tanpa line art, itu berarti kalian sudah banyak menggambar, udah sering menggambar dan sudah memiliki pengalaman, baik itu menggambar sketsa aja, baik itu memilih warna ya, kayak gitu. Jika kalian berhasil menggunakan cara ini. Tapi jika kalian nggak berhasil menggunakan cara ini, itu berarti kalian masih kurang kemampuan gambar kalian dan kalian harus melatihnya lagi gitu ya. Karena ya pada dasarnya menggambar itu bebas ya, kayak nama channel ini free drawing ya, artinya itu menggambar itu gratis kalau bisa, bebas kalau bisa gitu ya. Kalau bisa menggambar ya pastinya kalian bisa mendapatkan gambar itu gratis dan juga bebas mau gambar apapun dan cara apapun. Kalian nggak perlu pakai patokan cara umum ya, jadi kalian bisa pakai cara kalian sendiri, kalian bisa patahkan semua aturan, kalian bisa lakukan sesuai dengan keinginan kalian dan pastinya akan jadi gambar yang bagus. Itu jika kalian sudah bisa menggambar ya. Nah oke, jadi cukup sekian ya video yang bisa saya berikan kepada kalian semua. Semoga kalian terhibur atau semoga bermanfaat untuk kalian dan berfaedah videonya ya. Dan jika kalian mau pesan gambar silahkan DM saja ya, linknya ada di deskripsi. Kalian bisa DM, ntar aku akan jelaskan untuk pembayaran dan juga detail cara pesannya ya. Oke, jadi jika kalian suka dengan video ini silahkan like aja. Jika kalian para pengunjung baru, kalian bisa subscribe aja jika kalian mau. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.